Ya, di video kali ini, jadi saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar membuat project menggunakan NetBeans, tentunya masih di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, sekarang kita akan belajar tentang variabel, kemudian tipe data, dan juga tentang operator pada Java. Nah, kalau secara teori, mungkin kalian bisa pelajari sendiri di dalam modul. Jadi silakan di-download dulu modulnya. Jadi di sini sudah dijelaskan secara teori variabel itu apa. Atau saya asumsikan bahwa kalian juga sudah belajar variabel di bahasa pemrograman yang lain seperti PHP misalnya. Ya, jadi ada juga istilah variabel di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, mungkin yang membedakan di sini adalah di bagian tipe data. Secara keseluruhan tipe data masih sama, ada angka, ada yang berupa tulisan. Nah, kalau misalnya di Java, penulisannya akan berbeda. Kalau misalnya seperti ini, jadi ada tipe data integer, penulisannya adalah int, huruf kecil semua. Kemudian ada long, huruf kecil semua. Kemudian ada byte, huruf kecil semua. Ada char, ini untuk tulisan. Ya, untuk tulisan ada char, huruf kecil semua. Kemudian ada string. Jadi string ini S-nya harus huruf besar. Ya, jadi itu tidak boleh salah. Kapan menggunakan huruf kecil, kapan menggunakan huruf besar. Nah, silakan kalian baca dulu teorinya di sini. Nah, kalau sudah, saya sambil jelaskan juga di sini. Mungkin ada beberapa istilah yang nanti baru pertama kali mungkin kalian dengar, jadi kalau misalnya belum jelas bisa ditanyakan langsung. Oke. Nah, ini saya masih berada di project yang sama yang tadi, di project latihan 2. Kalau misalnya belum buat, silakan tonton di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan proses masih di file yang sama, di project yang sama. Kita akan membuat variabel di sini. Nah, di sini karena ada 3 buah data yang kita tampilkan. Jadi yang pertama ada name, kemudian ada nama, dan juga ada alamat. Nah, sekarang kita akan membuat variabel untuk masing-masing data ini. Ya, jadi sebelum kita buat variabel, jadi variabel itu adalah wadah untuk menampungnya. Kita harus tahu dulu tipe datanya apa. Ya. Kita cek dari mulai yang pertama, yaitu name. Jadi name ini apakah dia angka atau tulisan. Nah, kalau angka berarti apakah dia integer, long int, kemudian apakah dia desimal atau sebagainya. Nah, jadi di sini untuk name, jadi pertanyaannya apakah name itu akan kita tambah dengan name yang lain? Apakah akan kita kurangkan, atau apakah akan kita kali, akan kita bagi, atau sebagainya. Nah, tentu jawabannya adalah tidak. Jadi name ini tidak akan kita lakukan dengan operasi matematika. Jadi tipe data yang saya gunakan di sini adalah name ini adalah tulisan, bukan angka. Oke. Jadi saya menggunakan tipe data string. Ya, jadi S-nya huruf besar. Kita buat seperti ini, string. Atau bisa menggunakan kontrol spasi. Nah, di sini ada string. Tekan enter. Kemudian spasi. Nah, setelah itu kita tentukan nama variabelnya. Ya. Untuk penulisan nama variabel di sini ada sedikit aturannya. Yang pertama, tidak boleh menggunakan spasi. Ya, tidak boleh menggunakan spasi. Kalian boleh menggunakan underscore seperti ini. Oke. Atau disambung semua supaya lebih gampang. Kemudian kalau misalnya penulisannya menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan menggunakan huruf kecil, itu memiliki arti yang berbeda. Tapi bebas. Kalian boleh menggunakan huruf besar, kapan menggunakan huruf kecil. Tapi nanti harus ingat penulisannya seperti apa. Nah, misalnya di sini saya menggunakan, ya jadi kembali lagi karena ini adalah belajar, jadi saya menggunakan contoh yang gampang.
Jadi saya menggunakan huruf kecil semua. Jadi ini untuk menampung nilai dari nim, saya menggunakan huruf kecil semua nim. Oke. Nah, kemudian sama dengan kita boleh langsung isi nilainya di sini. Ya, kita bisa langsung isi nilainya di sini. Misalnya nimnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, lebih satu ya. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, atau sebelum kita lanjut ke variabel kedua untuk nama, jadi kita akan menampilkan nilai ini ke dalam outputnya. Nah, jadi ini akan kita tampilkan di sini. Nah, caranya ini kita hapus. Nah, caranya tinggal kita tambahkan simbol plus, tanda tambah. Kemudian baru kita ketik nama variabelnya. Supaya kalian tidak salah, kalian bisa menggunakan kontrol spasi seperti ini. Nah, di sana sudah ada nim. Tinggal tekan enter. Oke, nah. Jadi kalau caranya mendetek apakah ini sudah bekerja apa belum, pastikan dulu di sini tidak ada error ya. Jadi dari baris 1 sampai baris terakhir tidak ada simbol error atau icon error di sini di nomor barisnya. Kemudian cara kedua, kalian bisa klik di sini variabelnya. Nah, nanti dia akan menemukan pasangannya. Nanti nim ditampilkan di sini. Ya, jadi warnanya akan berubah. Oke, kalian bisa perhatikan warnanya di sini. Nim ditampilkan di sini. Nah, perhatikan juga penulisannya. Jadi, kenapa ini diapit tanda petik 2, sedangkan ini tidak? Nah, kalau diapit tanda petik 2, ini artinya adalah tulisan. Bukan nilai, tapi tulisan. Sedangkan kalau nilai, kalian bisa tulis langsung seperti ini. Atau misalnya kalau ada nilai berupa angka, juga kalian bisa langsung tulis seperti ini. Oke, karena itu adalah nilai, bukan tulisan. Oke, nah, saya tulis di sini nim. Nah, kita coba dulu. Ini percobaan pertama menggunakan variabel. Kita simpan. Kemudian kita jalankan. Nah, ini outputnya. Oke. Atau misalnya kalau kita mau ubah nim-nya, silahkan di sini kita ubah 19.00.0001. Kita simpan. Kemudian kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Nim-nya sudah berubah sesuai dengan nilai variabel yang kita buat tadi. Nah, begitu juga kalau sudah berhasil, berarti kita sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kita tinggal tambahkan nama dan juga alamat. Nah, jadi tipe datanya sama untuk nama. Ini kan tulisan ya. Jadi kita sudah tahu bahwa tipe datanya tulisan, berarti kita bisa menggunakan string. Seperti ini, sama seperti nim yang tadi. Ya, kembali lagi saya menggunakan huruf kecil semua. Jadi supaya lebih gampang dalam belajar. Kemudian tanda petik 2 karena ini adalah tulisan. Namanya misalnya di sini saya berikan nama Wati. Kemudian yang ketiga di sini untuk alamat kita ketik di sini misalnya Jakarta. Oke, jadi sudah ada 3 variabel yang kita buat. Saya buat di sini. Membuat variabel. Kemudian yang di sini adalah menampilkan datanya, menampilkan data. Nah, jadi setelah kita buat variabel, kalau misalnya variabelnya belum kita panggil di sini, kalau kita running, ini, nah tentu outputnya masih belum berubah, ya, belum berubah. Jadi kita tinggal panggil di sini variabelnya. Oke, kita tambahkan tanda plus sebagai penghubung antara tulisan dan variabel atau nilai. Jadi penghubungnya adalah tanda tambah. Kita ketik di sini. Nah, tinggal kita pilih di sini, tidak perlu diketik manual semua. Nama ini juga sama. Kita tambahkan tanda tambah. Kita ketik alamat. Nah, enter. Oke, itu kelebihan menggunakan kontrol spasi. Jadi sudah kita buat semua, kita jalankan sekarang. Ini hasilnya.
Oke, name namanya sudah berubah, alamat juga sudah berubah. Oke, itu penggunaan variabel dan tipe data. Nah, kita coba menggunakan tipe data yang lain. Nah, jadi tipe data yang lain kalau kita lihat tadi, nah di sini kan ada tipe data angka, ada integer, ada long, ada byte. Jadi fungsinya itu sama-sama menampilkan angka, hanya saja range-nya yang berbeda. Oke, kita mencoba menggunakan yang paling gampang dulu untuk belajar, yaitu integer. Penulisannya seperti ini, int, huruf kecil semua. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi saya akan membuat sebuah variabel dengan tipe data integer. Berarti saya harus mengetikkan int. Oke, atau kita bisa menggunakan perintah atau kita ketik i, kontrol spasi. Nah, di sini sudah ada int. Tekan enter. Kemudian kita akan membuat atau menentukan nama variabelnya apa. Nah, misalnya saya ingin menampilkan atau menyimpan atau membuat variabel untuk menyimpan IPK. Oke, berarti untuk mendapatkan IPK saya harus menyimpan data IP semester 1 misalnya. Ini nama variabelnya IP1. Oke, tidak boleh ada spasi seperti ini. Jadi disambung semua. Kemudian IP semester 2. Nah, jadi kalau penulisan variabel, kalau tipe datanya sama, kalian boleh menulis langsung secara vertikal atau disambung atau secara horizontal. Ya, disambung ke samping dengan dipisahkan dengan tanda koma. IP1, IP2, IP semester 3, IPK. Oke, atau sampai IP semester 3 saja dulu. Nah, kita rapikan ya penulisannya supaya kalau ada error mudah dideteksi. Ya, itu dulu. Jadi itu deklarasinya, deklarasi variabel. Kemudian kita bisa memberikan nilainya satu per satu sekarang. Jadi IP1 nilainya berapa? Misalnya IP-nya 4 semester 1, IP semester 2 nilainya atau misalnya 3, kemudian IP semester 3 misalnya 4 lagi. Nah, ini itu contohnya. Nah, penulisan variabel kalian bisa tulis seperti ini, satu per satu. Misalnya string name nilainya apa, string nama nilainya apa, atau dituliskan seperti ini. Jadi tipe data, nama variabelnya apa, baru kalian tulis nilainya. Oke. Nah, jadi itu bisa saja sama, hasilnya sama. Kalian bebas boleh menggunakan yang mana. Jadi silahkan pilih cara yang kalian anggap paling gampang. Oke, jadi bebas. Silahkan pilih cara yang kalian anggap paling gampang. Nah, itu penjelasan teorinya dulu. Nah, sekarang kita langsung buat ke tadi kasus yang tadi. Ada IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, dan juga ada IPK. Nah, kalau kita tahu, jadi kalau IP itu kan nilainya itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal. Jadi ada koma-komanya. Nah, berarti di sini ya kita tidak bisa menggunakan integer. Ya, kita harus menggunakan bilangan yang desimal. Nah, untuk bilangan desimal, tipe datanya kalian bisa menggunakan float. Nah, di sini ada float. Oke, huruf kecil semua. Atau bisa menggunakan tipe data double. Nah, huruf kecil semua. Nah, jadi itu silahkan kalian pilih nanti sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan double di IP2 ini misalnya kita bisa memberikan 3,2 misalnya. Itu IP kita. Ya, untuk koma itu menggunakan titik di sini ya, bukan koma seperti ini, tapi titik. Oke, jadi itu cara pembuatan variabelnya. Nah, sekarang untuk menampilkannya seperti apa? Ya, jadi sama seperti tadi. Jadi kita menggunakan sistem out println, saya ulang, SOUT, tekan tombol tab.
SOUT tab. Kemudian saya tampilkan di sini IP semester 1 sama dengan, berarti saya tinggal panggil variabel IP1. Nah, kita coba satu dulu, kita simpan ya. Jadi sebelum kita selesaikan programnya, silahkan dicoba satu persatu untuk memastikan apakah ada error atau tidak. Kita running. Oke, sudah tampil IP semester 1 Wati itu nilainya adalah 4,0. Nah, sekarang kalau sudah bisa tampil seperti ini, jadi sudah sesuai IP semester 1-nya 4, baru kita lanjutkan ke proses berikutnya. SOUT, tekan tombol tab, IP semester 2 sama dengan, kita panggil variabelnya IP2. Kemudian SOUT, system out.println, IP semester 3 sama dengan plus IP3. Oke, kita simpan projectnya, kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, jadi di sini sudah tampil semua IP-nya. Ya, sudah sesuai dengan nilai variabelnya. Oke. Jadi seperti itu cara membuat variabel, kemudian penggunaan tipe data, kapan harus menggunakan integer, double, float, string atau yang lainnya. Nah, kalau tadi saya menggunakan integer di sini, tentu kalau IP kalian 3,2, 3,8 yang ada koma-komanya, desimal itu tidak akan bisa ditampilkan di sini. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Itu kuncinya. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, kalau sudah, nah sekarang di Java kita mengenal yang namanya istilah operator. Ya, kalau di dalam teori operator itu ada beberapa, misalnya operator matematika, operator logika. Jadi seperti ini. Kalau aritmatika ada plus, minus, perkalian, pembagian, modulus, increment, decrement, dan sebagainya. Atau seperti yang rumus yang kalian sering lihat di matematika, ini operatornya. Kemudian operator relasional seperti lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Kemudian yang logikal itu ada dan, atau, kemudian XOR dan NOT. Nah, mungkin ini nanti kita pelajari di materi yang lain. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu dulu, yaitu operator aritmatik atau operator matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, ini akan saya terapkan juga di coding yang tadi, masih di kasus yang sama, di project yang sama. Kita akan mencari nilai IPK di sini. Ya, kita akan mencari IPK-nya. Oke, saya buat di sini. Nah, ini masih variabel. Jadi nama variabelnya atau tipe datanya dulu. IPK itu kan IP kumulatif. Artinya IP rata-rata dari semester awal kalian sampai dengan semester yang sekarang. Nah, kebetulan di sini saya buatnya sampai semester 3, berarti kita cari nilai rata-ratanya. Nah, kita buat di sini double tipe datanya. Kenapa double? Ya karena nilainya nanti adalah desimal. Kemudian saya buat di sini nama variabelnya yaitu IPK. Oke. Nilainya apa? Nah, jadi boleh kalian langsung isi nilainya menggunakan sama dengan seperti ini, atau boleh menggunakan ini, itu bebas, silahkan gunakan cara yang kalian anggap paling gampang. Nah, untuk IPK itu rumusnya langsung kita tulis di sini menggunakan operator aritmatik. Jadi rumusnya adalah IP1 ditambah IP2 ditambah IP3, kemudian kita bagi dengan jumlah IP-nya. Jadi di sini ada 3, berarti dibagi 3. Ya, jadi IP1 ditambah IP2 ditambah IP3 kemudian dibagi 3. Nah, jangan lupa di belakang tambahkan tanda titik koma. Oke, jadi ini rumus untuk menghitung IPK.
Nah, sekarang tinggal kita tampilkan di sini. System out.println IPK-nya sama dengan plus variabel IPK. Oke, jadi kita tulis di sini variabelnya. Kita simpan. Nah, jadi dia akan menghitung rumusnya secara otomatis di sini, kemudian nanti akan ditampilkan. Ini rata-ratanya. Jadi IPK-nya Wati adalah 3,7 sekian sekian sekian. Oke. Nah, jadi itu contoh untuk penggunaan operator pada Java. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di video yang lain. Oke, terima kasih.